Sebelum kita pindah ke bab 12, di bab 11 hadis 312 tadi, Al-Hafidh, kalau yang membawa Fathul Bari dilihat ada faedatun, faedah kata Al-Hafidh. Ta'ana ba'duhum fi hadzal hadithi min jihati da'wa al-inqita' wa min jihati da'wa al-ittirab. Sebagian mereka mencela hadis ini, yakni mengkritik hadis ini, mengomentari hadis ini dari jurusan sanadnya terputus dan sanadnya ittirab. Jadi saya mau menjelaskan bahwa ilmu hadis itu dibina atas dasar ijtihad, bukan wahyu yang turun dari langit. Tidak. Kalau ijtihad, maka bisa benar, bisa salah. Tidak ada perbedaan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Maka salah satu bid'ah yang saya jelaskan di awal, yang dikembangkan oleh orang-orang yang muncul kira-kira kurang lebih 30 tahun yang lalu dan beranak pinak sampai hari ini, selalu mempertentangkan antara mutaqaddimin, mutaakhirin dalam ilmu hadis, dalam masalah tashih, mensahihkan dan mendhaifkan, pembicaraan tentang rawi. Bahkan ada yang mengatakan ini cucunya dari yang itu, ya. Mungkin cicit saya kira, tapi ini cucu yang bandel itu, ya. Ya, jahil tapi nakal. Mengatakan kalau ada 1000 mutaakhirin, 1000 mutaakhirin ahli hadis, apa ada? Ya tidak ada. Yang ahli dalam hadis itu sedikit dari yang paling sedikit. Sedangkan seorang mutaqaddimin, ya, mendhaifkan ini, mensahihkan, ditolak itu yang 1000 katanya. Tidak ada yang ini, yang berbicara seperti ini serampangan. Ya. Tidak ada orang yang berakal dengan akal yang sehat dan berilmu yang berbicara seperti itu. Selalu mempertentangkan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Seakan-akan perkataan mutaqaddimin itu dalam ilmu hadis wahyu yang turun dari langit yang tidak boleh disanggah. Bagaimana tadi kita berhadapan dengan rawi Abu Zilal yang berselisih sesama mutaqaddimin antara Bukhari dengan yang selainnya, dua-duanya mutaqaddimin. Itu menunjukkan ilmu hadis itu ilmunya para mujtahidin. Kita lihat di sini antara mutaqaddimin dan mutaakhirin, mana yang lebih benar ijtihadnya dalam sebagiannya. Semuanya ijtihad yang tentu lebih dekat kepada dalil. Kita lihat Al-Hafidh mengatakan bahwa sebagian dari mereka di sini ulama ahli hadis, para imam ahli hadis, mencela hadis ini, yakni hadis 312, dikatakan terputus sanadnya dan dikatakan juga ittirab. Fa'ammal inqita'u faqala Abu Hatim. Adapun hadis ini dikatakan al-inqita', terputus sanadnya, maka Abu Hatim berkata, Abu Hatim mutaakhirin atau mutaqaddimin? Mutaqaddimin. Sebaya dengan Bukhari. Lam yasma' Mujahid min Aisyah. Mujahid
tidak mendengar dari Aisyah. Kata Imam Abu Hatim, sepanjang yang ia ketahui. Ini pemeriksaannya, penelitiannya, ijtihadnya. Apa kata Al-Hafidh? Wa hadza mardud. Pemahaman ini, perkataan ini tertolak. Kenapa? Faqad waqa'a at-tasrih bisima'ihi minha 'inda al-Bukhari fi ghairi hadzal isnad. Jelas mardud karena terjadi tasrih, ketegasan dari Mujahid bahwa ia mendengar dari Aisyah. Kan di sanad ini Mujahid hanya mengatakan qalat Aisyah, memungkinkan terputus sanadnya, memungkinkan Mujahid tidak mendengar dari Ummul Mukminin, mungkin. Tapi di sanad yang lain dengan tegas Mujahid mengatakan bahwa ia mendengar dari Aisyah. Tasrih bisama'ihi inda al-Bukhari, di dalam riwayat Bukhari yang lain selain dari sanad ini. Dan Ali bin Madini pun menetapkannya demikian, bahwa muqaddamun ala man nafahu. Jadi sesama mutaqaddimin pun berselisih. Itu menunjukkan ijtihad. Dan ini ilmu yang tinggi sekali, karena dia menjadi ibunya atau induknya seluruh ilmu Islam yang sampai kepada kita melalui jalur jalan riwayat. Nafkahnya ditanggung oleh ilmu yang mulia ini. Adapun ittiraf, kata Al-Hafidh, maka dalam riwayat Abu Daud dari Muhammad bin Katsir, dari Ibrahim bin Nafi, dari Hasan bin Muslim sebagai pengganti riwayat dari Ibnu Abi Najih di sanad itu. Dikatakan ittiraf. Jadi kan ini di hadis 312 riwayat Bukhari, Ibnu Abi Najih, di riwayat Abu Daud Hasan bin Muslim. Seakan-akan ittiraf, padahal ini bukan i'tiraf. Tidak mewajibkan i'tiraf, karena diihtimalkan bahwa Ibrahim bin Nafi, tadi itu Ibrahim bin Nafi, sami'ahu min syaikhaini. Gitu. Ibrahim bin Nafi, antum lihat di hadis 312, itu mendengar dari syekhnya yang bernama Ibnu Abi Najih. Di riwayat yang lain dia mempunyai syekh yang lain yang ia mendengar hadis ini, yaitu siapa? Al-Hasan bin Muslim. Berarti dari dua syekh itu bisa jadi. Itu banyak hadis melalui jalur ini, jalur itu, jalur ini. Kadang-kadang bahkan di sebagian riwayat mauquf, di sebagian riwayat marfu'. Jangan diambil yang mauquf, dibuang yang marfu. Dua-duanya kita ambil apabila itu datang dari perawi thiqat. Ini perbedaan ijtihad. Mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Tentunya Al-Hafidh, mutaakhirin, bahkan bersama mutaqaddimin, yaitu Ali bin Madini. Itu menunjukkan ijtihad. Itu madhab yang terbina atas dasar taklid. Kalau mutaqaddimin sudah berkata demikian, mutaakhirin tidak boleh berbicara. Ini memutuskan rahmat Allah yang demikian luas. Allah berikan ilmu ini tidak hanya kepada mutaqaddimin, tapi juga kepada mutaakhirin. Tidak syak lagi mutaqaddimin mempunyai keutamaan karena ia yang pertama, yang lebih dahulu. Dan mutaakhirin mengambil dari mereka, tidak menyalahinya ilmu hadis itu, manhajnya.
hanya dalam tashih tad'if bisa berbeda, tidak mengapa. Rahmat Allah luas. Ya. Begitu. Ini jelas nih. Ini saya berikan contoh ini. Ya. Apa yang dikatakan Al-Hafidh. Abu Hatim mengatakan Mujahid tidak mendengar. Ternyata ada riwayat yang menunjukkan Mujahid mendengar dari Ummul Mukminin Aisyah. Maka tertolaklah perkataan Abu Hatim itu. Abu Hatim mutaqaddimin. Apa tetap kita mau pegang perkataan Abu Hatim lalu membuang hadis ini? Ini namanya terbenam dalam taklidul a'ma. Taklidul a'ma itu disertai dengan asabiyah. Padahal ini permasalahan ijtihad sama dengan permasalahan fiqhiyah. Para imam berijtihad. Sehingga mazhab itu kumpulan dari ijtihad dan renungan dan pemikiran para imam. Bukan wahyu yang turun dari langit. Karena itu tidak diperintah kita mengikutinya. Bahkan menentukan salah satunya bid'ah di dalam Islam. Apabila kita terbenam dalam taklidul a'ma asabiyah, maka lebih besar lagi bid'ahnya. Karena taklidul a'ma tidak peduli mau datang dalil atau tidak, tetap dia kepada pahamnya. Itu dia. Ini contoh menarik antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Apa yang dikatakan Al-Hafidh sesuai, karena sudah ada kenyataannya bahwa Mujahid tasrih mendengar dari Ummul Mukminin. Maka tertolaklah perkataan Abu Hatim, dan itu tidak merendahkan Abu Hatim sama sekali. Dan dia mujtahid, imam. Kalau sudah masuk ruang ijtihad, maka sebagaimana yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hakim, seorang qadi, seorang ulama, mufti dan lain sebagainya memutuskan hukum dengan ijtihad, putuskan hukum dan dia memutuskannya dengan ijtihad dan benar ijtihadnya, ajrani. Kalau salah, ajrun wahid. Yang penting tadi saya jelaskan, manhajnya, manhaj ilmiahnya sama. Tidak seperti kaum ini muncul 30 tahun yang lalu karena kedengkian, karena hasad kepada sebagian muhadditsin, yang mereka tidak bisa berbuat seperti para imam ahlul hadis, lalu membuat kaidah tersendiri. Di antara kaidahnya adalah mempertentangkan, memperlawan, menjadikan sebuah perlawanan antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Ini tidak keluar dari siapapun juga. Tidak bertentangan. Mutaakhirin mengambil dari mutaqaddimin. Manhaj yang mulia ini. Manhaj dalam ilmu hadis ya. Sama manhajnya, metodenya sama. Kalau ada perbedaan enggak ada masalah, itu ijtihad. Bahkan sesama mutaqaddimin pun berbeda. Pokoknya kalau mutaqaddimin sudah mendhaifkan, ini mensahihkan mutaakhirin, tolak. Tidak lihat kepada dalil. Ini taklidul a'ma. Ini yang kedua. Manhaj mereka dibina atas dasar taklidul a'ma. Yakni seakan-akan perkataan mutaqaddimin itu wahyu yang turun dari langit, tidak boleh disalahi, tidak boleh dikritik dalam masalah tashih, tad'if, masalah rijal, hadis dan seterusnya. Itu taklidul a'ma. Dan manhaj bid'ah mereka juga bahwa hadis itu tidak saling yuqawwi ba'duhu ba'dhan. Pokoknya kalau sudah dhaif, walaupun datang ini dhaif semua buang, dah. Itu. Hadis itu yuqawwi ba'duhu ba'dhan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Untuk apa adanya syahid, adanya mutabi? Ini berbeda sama sekali dengan manhaj mutaqaddimin dan mutaakhirin. Itu manhaj yang batil. Itu kira-kira 30
kurang lebih 30 tahun yang lalu. Dan itu penyakit yang menular. Maka muncullah orang-orang ini berbicara tentang hadis, menulis tentang hadis, padahal bukan masanya, zamannya dia menulis. Terjadi kekacauan terhadap ilmu yang mulia.